longgarkan jilbabmu, pakai jilbab, kan berikan tanda jilbab yang benar, longgarkan jilbabmu, kata Allah, sehingga menutupi yang tadinya kerudung biasa, tutup kemudian, paling minimal menutup ke dada ke sini, kan di wilayah dada di sini. Ini jilbab itu yang terulur, dan batasan terulurnya paling minimal menutup ke dada di sini. Ya, asalnya kan cuma di kerudung, khimar itu cuma sampai sini gitu kan. Nah, jadi kemudian diminta dilonggarkan sebagai tanda supaya aurat-aurat inti diantara itu semua yang biasa tampak ditutupi. Nah, apa di antara tujuannya? Asa ayyurafna. Pertama diketahui sebagai identitas. Ya, identitas muslimah yang disyariatkan, memenuhi unsur syariat. Jadi ini identitas sebagai muslimah, bangga itu, Anda harus bangga. Ya, Anda bangga di hadapan Allah. Jadi Allah itu memberikan identitas khusus bagi perempuan supaya dibanggakan di hadapan Allah. Apa enggak ada muslimah yang pengen dibanggakan Allah? Ya, tutupi bagian tubuh manusia kecuali yang biasa tampak, illa ma dhahara minha. Nah, yang biasa tampak ini ada yang disepakati oleh para ulama. Di antaranya apa? Wajah. Ini biasa tampak. Kemudian telapak tangan. Ini biasa tampak. Karena ini biasa tampak, ya saudara-saudariku, ya terutama para akhwat, maka ini disepakati. Ya, perempuan boleh ya terlihat kemudian wajahnya, tetap dia menggunakan jilbab misalnya, tapi bagian wajah boleh tampak. Kecuali pada kondisi tertentu, ya, di antara perempuan dengan dua sifat. Satu yang misalnya khawatir dengan wajahnya yang menjadi fitnah misalnya, ya, karena ada ujian kecantikan ya yang luar biasa. Kalau wajah bisa menghasilkan fitnah sehingga memancing berbuat maksiat atau punya niat jahat, ya, ada motif tertentu. Nah, karena itu bagi perempuan demikian, maka dia menggunakan niqab misalnya, menggunakan cadar. Ya, cadar untuk melindungi. Atau ada di antara perempuan yang kedua misalnya, dia ingin menjaga dirinya saja dengan misalnya naikkan untuk menjaga wajahnya gitu kan. Kemudian dia pakai niqab, sah-sah saja, nggak ada masalah di sini. Ya, bahkan di madzhab Syafi'i itu menggunakan niqab, ya, menggunakan niqab. Jadi boleh tampak yang di wajah ini, boleh menggunakan cadar, itu tidak ada persoalan. Ya, itu satu wajah. Kemudian telapak tangan boleh tampak. Adapun bagian kaki, di sini ada khilaf. Ya, khilaf. Abu Hanifah mengatakan itu hal yang biasa lumrah, terutama bagi kalangan tertentu. Kalau tidak sengaja dalam kondisi tertentu, ya tidak ada masalah. Hukum tidak terletak kepada ketidaksengajaan. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi karena kondisi darurat tertentu atau hal yang terjadi yang nggak bisa dihindari, gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Ya, terjebak banjir, kemudian kaos kaki kotor, bisa menyebabkan kuman dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mesti buka, itu kan kondisi darurat yang tidak sama dengan yang lain-lain sebagainya. Jadi untuk perempuan sekali lagi, kalau dia keluar yang bukan mahramnya, maka yang disepakati untuk bisa dia tampak adalah bagian muka, wajah dengan telapak tangan. Adapun bagian kaki itu khilaf di dalamnya. Madzhab Hanafi membolehkan kalau dalam rutinitas yang biasa, ya, tapi jumhur ulama lebih tetap mengatakan itu bagian dari aurat yang harus tutup menggunakan kaos kaki. Jadi saran saya pakai kaos kaki, ya, pakai kaos kaki.